Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12. Kali ini kita akan belajar tentang namanya aturan rantai. Sebenarnya harusnya ini sudah disampaikan di kelas 11 kemarin pada materi turunan, tetapi karena waktu tidak sampai, maka baru disampaikan sekarang. Aturan turunan adalah salah satu metode menurunkan sebuah fungsi yang ditemukan oleh Leibniz, dengan notasi Leibniz. Kita belajar menggunakan notasi Leibniz yang lebih luas penggunaannya daripada notasi Newton. Yang aksenton notasi Newton, yang ini sekarang kita belajar menggunakan notasi Leibniz. Apakah hasilnya berbeda? Sama saja sebenarnya. Hanya memperkenalkan, lebih banyak memperkenalkan. Berikut adalah bentuk aturan rantai. Ini adalah simbol turunan. Ini adalah merupakan simbol turunan. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Maksudnya kalau kita corek u dengan du maka ketemu dx per dx. Ini dx per dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, kelebihan dari aturan rantai adalah bahwa ini bisa digunakan dalam menyelesaikan persamaan yang fungsi yang sangat panjang. Misalkan sebuah fungsi itu ada banyak unsur yang harus diturunkan, maka itu bisa digunakan karena banyak. Contohnya ini versi yang sangat panjang ya, tapi tidak akan kita gunakan sepanjang ini. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dw kali dw per dt kali dt per dx. Ini bisa lebih panjang lagi, tapi sama saja, dy per dx sama dengan kita coret u dengan u, v dengan v, dw dengan dw, dw dengan dt, ketemunya dy per dx. Jadi ini versi panjang, tapi paling yang kita gunakan nanti sampai dy per du, du per dv, dv per dx. Ini contohnya ada ya. Contoh penggunaannya langsung saja kalau mau kemudian lebih jelas dari soal ini. Tentukan dy per dx atau turunan. Nah, ini sebenarnya kata lain dari turunan, sempat keluar di ujian nasional ya, yang sekarang sudah ada. Tentukan dy per dx dari fungsi y sama dengan dalam kurung 3x kuadrat tambah 1 pangkat 4 pangkat 4. Nah, jawab yang pertama kita misalkan berarti y sama dengan soal ya, y soal. Kemudian yang dalam kurung ini kita misalkan dengan u, sehingga u sama dengan 3x kuadrat tambah 1. Pangkatnya tidak diikutkan, sehingga y sama dengan u pangkat 4. Mohon maaf, salah soal ya, pangkat 4. Semua ke belakang salah semua. Pangkat 4 pangkat 4 pangkat 4 kali 6 ya, sebenarnya dulu 24 x 3x kuadrat plus 1 pangkat 3. Ada kesalahan penulisan. Nah, y sama dengan u pangkat 4, sehingga dy per dx sama dengan du pangkat 4 per du dikali d 3x kuadrat plus 1 per dx. Bisa dilihat. Jadi yang u yang dalam kurung kita turunkan sendiri, sedangkan yang pangkatnya kita turunkan terlebih dahulu, kemudian yang dalam kurung kita turunkan sendiri. Hasilnya u diturunkan, u pangkat 4 berarti 4u, 4 dikurangi 1 kalau kurang jelas ya. Ini 4 dikurangi 1. 4u 4 dikurangi 1 dikali turunan dari 3x kuadrat, 2 nya ke depan, 2 kali 3 x
pangkatnya 2 kurangi 1. Turunan dari 1 adalah 0. Sehingga 4U 4 kurangi 1 3 kali 2 kali 3 6x. 4U pangkat 3 kali 6x. Sekarang sudah begini, sudah selesai kita turunkan, kita kembalikan U seperti semula. U nya adalah 3x kuadrat plus 1. 4 kali 6x 24x. Jadi 24x dalam kurung U nya kita buka, kita kembalikan 3x kuadrat plus 1 pangkat 3. Jadi itu adalah cara menurunkan menggunakan aturan rantai untuk yang awal ya, yang kemarin. Jadi kita sekali lagi kita gunakan, kita misalkan dulu yang di dalam kurung menjadi U, kemudian kita turunkan yang di dalam kurung, kemudian kita turunkan du pangkat 4 per du kali d 3x kuadrat plus 1 per dx, diturunkan masing-masing. Jadi 4 u pangkat 3 dikali 2 kali 3 6x, 24x dikali 3x kuadrat plus 1 pangkat 3. Sekarang kita coba menurunkan pada yang trigonometri. Soalnya ya, tentukan dy per dx dari fungsi y sama dengan 3 sin pangkat 4 2x tambah 5. Kurung ya, soalnya ini y sama dengan 3 sin pangkat 4 2x tambah 5. Nah, yang pertama kita misalkan adalah sudah y sama dengan, kemudian u nya berapa? U nya yang mana? U nya adalah sin 2x tambah 5. Sin 2x tambah 5 itu u nya. Kemudian yang di dalam kurung menjadi v ya, misalkan v. Jadi ini y nya soal u sama dengan sin 2x tambah 5, v sama dengan 2x tambah 5. Ini menjadi u, yang dalam kurung menjadi v, sehingga persamaannya penyelesaiannya menjadi dy per dx sama dengan dy d 3u pangkat 4, karena ini sudah kita misalkan d 3u pangkat 4 per du dikali d sin 2x tambah 5 per dv dikali d 2x tambah 5 per dx. Kalau kalian tanya-tanya d itu apa? D itu ya diferensiasi atau derivatif, yang artinya turunan. Nah, gitu ya. Sehingga 3 kali 4 12, 4 kurangi 1 12u, 4 kurangi 1 3. Turunan sin adalah cos, sehingga cos 2x tambah 5, 2x plus 5 diturunkan menjadi 2. Kita kalikan kemudian 2 atau 12 dikali 2 24. U nya adalah sin 2x tambah 5, sehingga sin 4 kurangi 1 3 sin 2x plus 5 pangkatnya 3. Jadi sin pangkat 3 2x tambah 5 dikali hasil turunan dari ini tadi ya, cos 2x tambah 5. Jadi ini adalah cara menurunkan trigonometri, fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai. Pertanyaannya adalah, apakah boleh menggunakan rumus yang saya sampaikan di minggu kemarin? Boleh. Ini juga boleh, artinya ini sama saja. Ini adalah salah satu metode menurunkan yang, tetapi memang aturan rantai lebih banyak digunakan daripada yang aksen, model aksen. Jadi dy per dx lebih banyak digunakan daripada yang aksen, walaupun kalau SMA sekarang mungkin tidak banyak digunakan ya.
akan digunakan banyak kalau kalian nanti mungkin di perguruan tinggi mengambil matematika atau fisika atau teknik, baru banyak digunakan. Begitu untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan diulangi 30 kali. Kebanyakan diulangi lagi, atau yang masih kurang jelas boleh ditanyakan. Itu untuk kali ini.